Solo hiking itu seru, tapi kalau salah persiapan, bisa jadi masalah besar. Banyak orang nekat solo hiking, tapi nggak semua pulang dengan cerita indah. Kalau sahabat alam mau solo hiking, ada beberapa hal penting yang nggak boleh di-skip oleh sahabat alam. Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sahabat alam, sendirian di gunung itu bukan soal berani, tapi soal siap atau tidak. Satu kesalahan kecil saat solo hiking bisa berujung bahaya. Benar tidak? Karena solo hiking bukan untuk yang nekat, tapi untuk yang siap. Dan sahabat alam mau solo hiking untuk pertama kali, stop dulu. Pastikan sahabat udah siapkan ini. Tip-tip yang akan saya sampaikan di video ini, karena sahabat alam harus ingat, kalau sahabat alam mau solo hiking, ada beberapa hal penting yang tidak boleh di-skip khususnya di video ini. Sekali lagi sahabat alam, mendaki gunung sendirian siapa takut? Dan sahabat alam harus cari tahu manfaat dan tips solo hiking di video ini. Sahabat alam mau merasakan sensasi yang menantang saat naik gunung, sahabat alam wajib cobain solo hiking atau mendaki gunung seorang diri. Aktivitas solo hiking masih menjadi favorit para pendaki karena di sini sahabat alam dapat eksplor lebih lama, perjalanan dan menikmati indahnya pegunungan. Plusnya, sahabat alam bisa menjadikan momen ini untuk menambah teman dengan pendaki lain. Bahkan ada yang bertemu jodohnya saat di perjalanan hiking. Sahabat alam, solo hiking dapat menjadi self healing buat sahabat alam. Menurut para psikolog, self healing dapat memunculkan rasa aman, nyaman, dan ketenangan tersendiri. Melakukan aktivitas sendiri yang menyenangkan dapat menjadi proses pemulihan diri dan kesehatan mental sahabat alam. Ayo kita langsung saja simak beberapa manfaat dan tip melakukan solo hiking yang menyenangkan berikut ini. Sahabat alam tahu, manfaat solo hikingan jarang diketahui. Selain menambah relasi dengan pendaki lain, solo hiking juga memiliki manfaat yang buat sahabat alam nyaman. Ini yang pertama, merencanakan perjalanan dengan bebas. Percaya tidak? Kalau solo hiking buat sahabat alam terasa bebas banget. Contoh saja, saat menyusun rencana perjalanan, sahabat alam dapat mempertimbangkan rute terdekat yang tidak menguras fisik untuk mendaki dan bisa mengatur waktu dan sesuai preferensi pribadi sahabat alam. Walaupun demikian, saya sarankan sahabat alam untuk menerapkan manajemen perjalanan. Ya, sahabat alam bebas, karena sahabat alam akan melakukan solo hiking. Tapi tetap saja, ilmu manajemen perjalanan harus sahabat alam terapkan. Mempertimbangkan rute, termasuk lokasi yang dipilih. Biasanya, satu lokasi bisa ada beberapa rute. Dan sahabat alam bebas. Namun jangan salah, sahabat alam juga harus mengumpulkan referensi sebelum melakukannya demi keamanan, kenyamanan yang tentu endingnya nanti bisa menyenangkan kegiatan solo hiking sahabat alam. Ini yang kedua, dengan kegiatan solo hiking mendaki sesuai ritme sendiri. Ya, mendaki sesuai dengan ritme sahabat alam sendiri, mau cepat mau lambat, karena mendaki bersama kelompok seringkali menuntut kita untuk menuruti estimasi dan kecepatan pemandu atau para guide, sehingga mau nggak mau kita harus ngikutin langkah kaki dan kecepatan mereka. Disinilah apabila sahabat alam tidak suka diatur dan belum siap fisik untuk mengikuti ritme pendaki lain, sahabat alam perlu coba dengan cara solo hiking. Di sini sahabat alam bisa mendaki sesuai dengan kecepatan berjalan dan kemampuan fisik yang sahabat alam miliki. Bebas solo hiking gitu loh. Jadi bebas sahabat alam menentukan ritme di trek pendakian. Ini yang ketiga, tentunya ini hanya sebagai efek jika sahabat alam memang melakukan kegiatan solo hiking, mendapat kenalan baru. Memangnya kalau dengan kelompok sahabat alam tidak akan mendapat kenalan baru? Tentu saja tidak. Maksudnya di sini adalah sahabat bisa lebih bebas berinteraksi tanpa harus memberikan waktu
Berapa lama sahabat alam ngobrol, kenalan, atau bersantai duduk sebentar di batu atau pohon yang tumbang. Dan tentu saja buat sahabat alam yang masih pemula, harus tahu kalau pendaki itu orangnya ramah-ramah dan selalu menyapa pendaki lain. Saya yakin sahabat alam juga termasuk demikian. Jadi tidak perlu khawatir sahabat alam dikucilkan, karena selama perjalanan masih bisa saling sapa dengan pendaki lain, bahkan sampai mendapat kenalan baru. Dan jangan lupa saat saling sapa, apalagi duduk bareng di batu atau pohon yang tumbang atau bersandar di pohon, berbagilah rezeki, minuman, atau makanan ringan. Karena ini sebagai cara sahabat alam bisa lebih dekat dengan kenalan baru. Apalagi pasangan itu, pasangan yang bisa menarik hati sahabat alam. Ada getar, rasa suka. Dan ini yang keempat, yang mungkin juga sebagai efek dari kegiatan sahabat alam melakukan solo hiking, membentuk jati diri. Percaya apa yang dikatakan Rudy, solo hiking bisa membentuk jati diri yang sebenarnya. Saat melakukan self healing, sahabat alam akan menemukan kepuasan tertinggi dan mendapat minat dan jati diri. Sahabat alam dapat menikmati pemandangan sepanjang perjalanan, menghadapi berbagai tantangan yang muncul, dan merasakan kepuasan dari hasil kerja keras yang sahabat alam lakukan selama mendaki dengan cara solo hiking. Dan ini yang kelima terakhir, ini sebagai bentuk manfaat dari kegiatan solo hiking sahabat alam, melatih kemandirian. Ketika sahabat alam melakukan solo hiking atau mendaki sendirian, sahabat alam harus berani membuat keputusan sendiri. Walaupun itu hasil dari referensi, sahabat alam bertanya kepada pendaki lain, tetap saja sahabat alam harus mengambil keputusan sendiri. Karena sahabat alam melakukan pendakian dengan cara solo hiking, mulai dari memilih rute seperti di awal tadi, mendirikan tenda. Sekalipun sahabat alam melakukan solo hiking, kenapa saya bilang saat mendirikan tenda? Bisa saja saat di trek pendakian cuaca berubah, tiba-tiba gerimis atau hujan. Makanya siapkan seperti top tent atau tenda untuk mendirikan tenda darurat di shelter atau di pos, hingga sahabat alam bisa mengatasi masalah selama perjalanan. Hal inilah yang dapat menjadikan pelajaran hidup sahabat alam yang sangat berharga. Disinilah secara tidak langsung sahabat alam telah melatih kemandirian. Terkadang mengambil keputusan sendiri itu sulit buat sahabat alam yang tidak berani, dan itu akan mudah jika sahabat alam memang berani melakukannya, yang tentunya sudah dipikirkan risiko yang akan terjadi nantinya. Sahabat alam, gunung itu indah, tapi bisa jadi berbahaya kalau sahabat alam datang tanpa persiapan. Jadikan tip ini sebagai persiapan sahabat alam melakukan kegiatan solo hiking, termasuk nanti akan sahabat alam temukan manfaatnya untuk diri sahabat alam sendiri dari melakukan kegiatan solo hiking. Dan sahabat alam harus ingat, solo hiking itu tenang, bebas, tapi juga penuh risiko. Karena di sini sahabat alam cuma punya satu orang buat diandalkan, yaitu diri sahabat alam sendiri. Kalau sahabat alam salah persiapan, hal kecil bisa berubah jadi masalah besar. Makanya sebelum sahabat alam memutuskan untuk melakukan solo hiking, ada beberapa hal penting yang wajib sahabat siapkan, dan itu sudah saya uraikan tadi, biar perjalanan sahabat alam tetap aman dan pulang dengan cerita, bukan masalah. Oke sahabat alam, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan sahabat alam, terutama buat sahabat alam yang akan melakukan kegiatan mendaki gunung dengan cara solo hiking. Jangan lupa buat sahabat alam yang baru bergabung dan buat sahabat alam yang ingin merequest materi kegiatan outdoor, silahkan isi di kolom komentar. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam Kane.